sebesar itu tidak akan cukup bagi mereka meskipun telah menggunakan kekuatan puncak. Merasakan bahwa senjata surgawi itu menjadi lebih berat lagi, maka mereka bertiga tidak bisa menahannya. Mereka langsung berhenti untuk menyerang. Dari hal itu, Tang San menemukan hal baru. Kenapa dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya? Jika pada pertarungan sebelumnya, Tang San selalu menggunakan gaya gravitasi kemudian mengkombinasikannya dengan Trisula Dewa Laut, maka dia bisa mengubah berat dan juga bobot senjata surgawinya itu menjadi 1.080.000 jin. Bahkan mungkin para dewa tidak akan mempunyai jalan keluar untuk menghadapinya. Penemuan dalam penggunaan senjata surgawi itu membuat Tang San lebih bersemangat untuk membunuh ketiga kaisar semut tersebut. Tang San yakin setelah membunuhnya, maka dia akan menyerap cincin roh mereka dan mendapatkan banyak manfaat. Tang San kemudian berkata, kau sudah merasakan betapa mengerikannya berat 1.000.000 jin, bukan? Nah, dikarenakan ini adalah awal pertemuan antara Tang San dan juga tiga kaisar semut, maka kemungkinan besar ini sama seperti pada saat Tang San bertemu dengan Dewa Iblis Harimau Hitam. Jadi tidak menutup kemungkinan pertarungan mereka akan berlangsung selama 1 episode nantinya atau sampai 2 episode. Untuk sementara, kita berpindah ke bocoran yang kedua. Nah, dikarenakan pada episode yang ke-246 kemarin tidak diperlihatkan satupun cuplikan tentang kelanjutan pertarungan antara Qian Rensu dan juga Bibi Dong, maka pada episode yang ke-247 ini merupakan akhir dari ujian Dewa Malaikat rintangan yang kedua. Kedua wanita ini masih terus bertarung dan bahkan sampai memaksa Qian Rensu menggunakan sebagian dari kekuatan Dewa Malaikat, dan itu sudah hampir mendekati kesempurnaan. Jika kalian lihat penampilan dari Qian Rensu di cuplikan atau trailer yang dibocorkan oleh studionya, penampilannya itu sudah mulai berubah. Dia sudah memiliki sebagian dari lengkungan jubah malaikat tepat di bagian belakang kepalanya, samping kiri dan juga samping bahu kanan. Itu pertanda bahwa Qian Rensu sudah sangat mendekati level dewa. Dengan kekuatan barunya itulah yang mampu membuat Bibi Dong terpojok dan berhasil dikalahkan menggunakan tebasan sejati dari sang dewa malaikat. Berdasarkan dengan cuplikan atau trailer yang diberikan oleh autornya langsung, maka rintangan yang kedua dari ujian Dewa Malaikat yang ke-9 akhirnya selesai. Qian Rensu berjanji kepada dirinya sendiri bahwa setelah dia mewarisi tahta Dewa Malaikat, maka dia akan kembali untuk mengambil semua kepemimpinan yang dimiliki oleh Bibi Dong. Bibi Dong berhasil dikalahkan oleh Qian Rensu dan kemudian terbukalah isi dari rintangan yang ketiga. Bayangan yang muncul sebelumnya adalah Qian Douliu dan juga Bibi Dong. Dia sangat mengerti bahwa meskipun dia membencinya, tapi baginya Bibi Dong seperti kakeknya dan keduanya memegang peran yang sangat penting di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, selain mereka, mungkinkah masih ada seseorang yang lebih penting baginya dibandingkan dengan kakeknya dan juga Bibi Dong? Bayangan ketiga secara bertahap muncul di depan matanya. Jelas apa yang dilihat oleh Qian Rensu sekarang adalah seorang lelaki muda, rambutnya panjang berwarna biru, matanya juga demikian. Qian Rensu kemudian berkata, kenapa dia? Hati Qian Rensu sangat terkejut, dia sangat mengerti bahwa semakin obsesi ini muncul, semakin penting orang itu baginya. Itu juga menjadi alasan dia tidak mengerti bagaimana dia muncul setelah Qian Douliu dan juga Bibi Dong. Tapi sekarang, dia mulai mengerti bahwa saat ini orang lain diam-diam telah menyusup ke dalam hatinya, dan tentu hal itu bisa membantunya untuk mencapai level dewa. Lelaki itu selalu tersenyum kepadanya sembari dengan anggun dan lembut memetik senar seolah-olah menceritakan pikiran Qian Rensu. Langkah demi langkah dia kemudian mendekati lelaki yang dimana pada saat ini yang dilihatnya adalah Tang San. Tapi kenapa bisa? Qian Rensu dan juga Tang San sudah memiliki dendam yang cukup lama selama 20 tahun lebih. Itu dikarenakan Tang San selalu memiliki niat untuk menghancurkan Aula Wuhun demi membalaskan dendamnya. Tang San, 你在寥寥数日之间摧毁了武魂殿长达20年的计划，你是我心中的第3道障碍，更是我一生的对手。 Qian Rensu terus bertanya-tanya mengatakan bahwa Tang San, kenapa kamu? Semua gambaran yang muncul di dalam jiwa Qian Rensu adalah hal-hal yang paling diingatnya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi orang ketiga ini sebenarnya disebabkan oleh Tang San. Jika dalam penjelasan novelnya, Tang San dengan ringan membelai alat musik di depannya, dan jelas saja pertunjukan yang diperlihatkan di dalam pikiran Qian Rensu saat ini sama seperti pada saat Tang San melakukannya di upacara kelulusan pavilion bulan milik bibinya. Oleh karena itulah, Qian Rensu akhirnya mengerti bahwa sebenarnya Tang San pada waktu itu sudah melekat di dalam pikirannya. Di satu sisi juga, dia akhirnya mengerti mengapa hal itu bisa terjadi, meskipun dia jelas memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran di ibu kota Tiandou kemarin. Tapi tetap saja Qian Rensu terus berulang kali berharap agar Tang San tunduk kepadanya. Dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali menaklukkannya lebih dari itu.
Tang San adalah satu-satunya lelaki yang telah berhasil masuk ke dalam hatinya. Nah, seperti itulah bocoran pembahasan Solen episode yang ke-247. Sekali lagi, jika kita mengikut dari pembahasan novelnya, harusnya pembahasan bagian Qian Rensu melihat sosok Tang San ini akan terbagi menjadi 2 episode sebelum dia benar-benar menjadi dewa. Begitupun dengan Tang San, 1 episode tidak akan cukup untuk mengalahkan 3 kaisar semut. Jadi, menurut prediksi Mimin, itu akan dibagi menjadi masing-masing 2 episode. Dalam penjelasan lain, 3 kaisar semut ini tidaklah terlalu kuat dan kualitas kemampuannya belum bisa sebanding dengan Dewa Iblis Harimau Hitam. Binatang yang pertama itu memang tidak ada tandingan di hutan pertarungan bintang.